Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di video kali ini gue pengen ngejawab antara 15-17 pertanyaan mengenai Redmi Pad SE. Tablet ini udah gue pakai selama kurang lebih 2 minggu dan gue pengen coba jawabin satu-satu pertanyaan yang masuk ke channel gue. Tapi gue bosen nih bikin video di dalam studio. Jadi mendingan kita keluar aja, kita cari temen ngobrol. Nah kan, kalau udah di mobil kayak gini kan enak nih, sekalian ada temen ngobrolnya, Dendi dari Detekindo. Nanti buat lo yang mau main juga nih ke channelnya Dendi, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah ya. Sorry ini gue liatnya ke depan ya, soalnya sambil nyetir. Kalau gue ngeliatin ke kamera terus ntar nubruk mobil orang repot, Pak. Kita ganti, Pak. Oke, iya. Jadi kita rencananya mau jawabin pertanyaan dari Subbreaker. Ya, anjing, Subbreaker. Kayak ini Pak, apa namanya, buat mengguncang mobil tuh. Itu shockbreaker Pak, ini Subbreaker ya. Oke Pak, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa tuh Pak? Oke, ini gue bantu bacain ya Pak. Oke, siap. Yang pertama ini dari Mario Sumaryono. Yes, okay. Sumaryono. Siapanya Mario Teguh dia Pak? Ada Mario-nya juga. Iya, ada. Salam super. Kasih. Oke, yang pertama nih, Bang. Coba dong pakai stylus yang bisa di dua tablet itu buat coret-coret ringan. Oh, oke, pakai stylus ya. Jadi ini sebenarnya kayaknya dia nanyanya kemarin pas kondisinya gue lagi unboxing si Redmi Pad SE ini barengan sama Tab Advance VX Lite ya. Jadi kalau misalkan ditanya dia bisa pakai stylus atau enggak, jawabannya bisa, tapi stylusnya itu stylus yang universal. Nah, gue udah cobain, tapi gue nggak nyobain pakai stylusnya Pak. Jadi gue pakainya itu ya namanya kere ya. Jadi pakai itu Pak, pakai aluminium foil. Gue libet-libet gitu di pulpen gitu kan. Buat aluminium foil ya apa? Kertas rokok, sisaan rokok. Sama kayak aluminium foil sih. Iya mirip-mirip itu kan, dia bisa menghantarkan listrik kan. Nah ya udah akhirnya gue libet-libetin ke pulpen, gue cobain ke tablet ini buat ngegeser kanan kiri, buat sentuh aplikasi dan segala macam itu bisa. Pemakaian ringan kayak gitu bisa. Tapi kalau misalkan emang lo pakainya itu kayak stylusnya punya Galaxy Tab ataupun juga punyanya S22 Ultra atau S23 Ultra, dia nggak bisa. Gue udah nyobain, gue kebetulan di rumah punya S Pen punyanya Note 10 ya. Waktu itu gue cobain buat ke tab Redmi Pad SE ini, dia nggak bisa. Jadi makanya emang khusus buat si Galaxy. Jadi kalau si Redmi Pad SE ini dia pakai yang universal aja. Gitu. Harusnya kalau beli ini, kalau buat coret-coret ringan beli itu ya, universal ya. Yang universal aja gitu. Oke, udah kejawab ya si Mario Sumaryono 1. Panggilnya Yono kali dia ya. Iya, bisa. Kalau keren Mario. Wah iya benar Mario. Atau Sumar. Anjir. Oke, buat yang kedua nih Pak. Ya, menyambungnya tadi nih ya, bisa dicoret-coret nih dari JR Musik nih. Ya. Siapanya JR Rock nih. Wis. Jirok. Bapak orang dulu juga ya Pak ya. Iya. Tahu Jirok ya Pak. Kini ku ingin. Salah mobil Pak. Oke. Bisa nih menyambungnya tadi, bisa buat desain gambar nggak sih Bang? Desain gambar, gue juga udah cobain sebenarnya di aplikasi apa tadi itu namanya Sketchbook atau apa. Pokoknya aplikasi buat gambar-gambar gitulah ya. Sketchbook itu dia bisa. Cuman dia nggak ada ini Pak, nggak ada sensor buat tekanannya. Jadi kalau misalkan lo pakai S Pen yang universal ya, stylus yang universal, dia nggak ada buat tekanannya gitu loh. Jadi nggak tahu nih kan kalau misalkan lo pakai Apple Pencil ataupun lo pakai stylusnya Galaxy Tab gitu kan, dia ada sensor tekanannya ya. Semakin lo tekan dia nanti tebel, nanti kalau misalkan lo semakin ngambang dia makin tipis. Nah ini dia di situ gua nggak tahu, tapi gue beranggapannya sih kayaknya nggak bisa karena pas gue cobain pakai ya stylus yang gue bikin sendiri itu ya begitu aja, cuma dipakai buat sketch aja gitu, buat flat aja. Terus kalau misalkan rata-rata kan kalau misalkan orang buat gambar itu suka naro nih Pak, area apa sih ini namanya palm ya. Nah di bagian kertas kan, biasanya kalau orang gambar suka kayak gitu kan. Nah ini, kalau misalkan ini palmnya lo taruh di layar, itu jadi sketchnya nggak bisa kegambar Pak. Jadi si stylusnya nggak bisa connect ke situ gitu. Jadi lo kalau misalkan mau ngegambar pakai
stylusnya itu di sketchbook itu lo harus ngangkat jadi ngambang, iya, jadi nggak nempel ke layarnya, gitu. Betul. Tapi bisa kalau ditanya bisa atau enggaknya, bisa, jawabannya bisa. Gitu. Oke, terus ada pertanyaan menarik nih karena gue sering colok-colok ke handphone ya kayak SD card, HDD eksternal gitu. Oke. Nah ini tanya nih dari Bobby Leksono. Wih, siapanya yang like dia? Siapanya yang like? Tanya Don. Type C. Dia nanya apa enggak nih? Tahu makanya dia tanya tapi enggak gitu. Tanya Don. Apa jangan ditanya gitu? Jangan ditanya udah. Tanya dong buat Type C Redmi apa bisa membaca USB dongle atau HDD eksternal. USB dongle atau flash disk nih Pak nih maksudnya Pak? Karena maksudnya flash disk kali ya? Flash disk ya, karena kan setahu gue itu namanya flash disk ya, bukan USB. Ya, ini kita disponsori sama Tomorrow Coffee. Enggak disponsori. Kalau masuk mau boleh. Kalau masuk boleh ya. Bisa taruh sini nih. Pakai flash disk itu gue nyobain bisa Pak. Sebenarnya dia ini nanyain waktu di komen, gue udah jawab juga. Gue bilang pakai USB flash disk itu dia bisa. Tapi buat pakai hard disk gue belum tahu karena gue belum coba. Nah akhirnya gue cobain lah pakai hard disk eksternal. Setahu gue hard disk eksternal itu kan dia pakai piringan dan ada motornya gitu Pak. Dan itu muternya kan kenceng ya. Ada kipasnya biasanya. Terus gue takutnya nggak kuat nih powernya. Tapi ternyata gue colokin pakai hard disk eksternal ya, yang 2,5 inci. Itu dia bisa. Itu dia bisa. Jadi gue berasumsi kalau misalkan dipakai hard disk eksternal yang 2,5 inci ataupun juga SSD eksternal, itu dia masih bisa kebaca di situ. Tapi yang 3,5 belum coba ya? Yang 3,5 belum coba ya. Tapi siapa juga yang mau ngebawa hard disk 3,5 inci Pak, yang biasa buat internal PC? Ya kan lu mau taruh digantungin di sini pakai rantai. Terus aku online. Aduh, oke, udah kejawab ya si Bobby. Bobby. Terus ada pertanyaan lagi nih karena kita memang nggak lepas dari M-Banking ya. M-Banking. Nah, ini bisa download mobile banking nggak di Play Store Redmi Pad-nya? Kalau gue di sini pakainya cuma satu bank aja sih Pak ya. Gue coba pakai satu bank, cuman pakai satu bank aja, bank BCA. Terus gue cobain tuh aplikasinya. Boleh juga ya, BCA kalau mau masuk mau mensponsori video-video kita gitu kan boleh. Gue udah cobain download aplikasi MBCA, dia bisa ke download, tapi ternyata pas dipakai dia nggak bisa. Karena emang si aplikasi MBCA itu kan dia butuh SIM card ya, jadi dia nggak bisa kebaca. Tapi gue juga coba penasaran nih Pak, nyobain pakai yang DBS. Gue ada juga kan kartu kredit DBS, terus gue masukin ke situ. Bisa di-download, tapi ribet aja gitu Pak. Ribet, jadi kayak kurang aja gitu menurut gue. Gitu, jadi kayaknya sih asumsi gue, ya kayaknya sih mungkin bisa, tapi harus ada step-stepnya atau kayak gimana, atau lu bawa dulu ke banknya terus minta dibantu settingin atau segala macam, mungkin sepertinya bisa. Tapi kalau yang pakai SIM card kayak MBCA itu gue nggak bisa di situ. Atau mungkin kalau misalkan lu pakainya ini kali ya, e-banking bukan M-banking. Ya, kalau e-banking, jadi lu buka ke internet dulu. Nah, mungkin itu bisa kayaknya. Karena kan dia cuma pakai pakai klik BCA atau yang biasa pakai token gitu tuh. Nah, itu bisa harusnya ya, karena kan dia pakai internet bukan pakai SIM card. Gitu. Karena kalau SIM card itu buat verifikasinya juga sih Pak, buat keamanannya juga sih. Iya, kan ada kode OTP biasanya. Benar, karena kalau yang pakai token itu kan dia keamanan di token tuh. Kalau pakai M-Banking dia keamanan di SIM card, di nomor kita. Iya, kayak gitu. Nggak bisa. Oke, lanjut nih cuy. Buat streaming bola layarnya bagus atau enggak? Jadi ini sebenarnya dia nanyain tentang streamingnya atau layarnya gitu. Kalau misalkan ditanyain streamingnya, ya balik lagi ke jaringan internet yang ada di daerah lo gitu. Kalau misalkan di daerah lo itu sinyalnya bagus, iya bakalan bagus-bagus aja hasil streamingnya. Pada umumnya bisa. Pada umumnya bisa gitu. Tapi di sini gue nyobain nih, penasaran juga dong. Kalau misalkan gue pakai kayak website buat streaming kan agak susah nyarinya. Jadi ya udah gue cobain pakai aplikasi video. Nggak disponsorin nih sama video, enggak. Gue cuman cobain aja. Karena kan di situ juga ada streaming bola kan di video itu. Tapi ternyata pas gue coba gratisan nggak bisa. Harus bayar. Harusnya lo pakai account gue Pak. Lu punya Pak? Ada. Oh ada. Gua nggak pakai aplikasi video soalnya. jadi pas gue cobain untuk bola, ternyata dia harus bayar kan, harus bayar. Akhirnya ya udah gue cobain untuk yang TV, streaming live TV itu kan, ya. TV live streaming itu, ya ternyata hasilnya ya bagus-bagus aja. Kebetulan juga kan gue di rumah pakai hotspot, pakai wifi gitu loh, pakai provider wifi. Jadi selama provider lo itu kencang,
Ya menurut gue sih bisa-bisa aja, hasilnya bakal bagus juga. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana kualitas layarnya, jujur menurut gue tablet ini layarnya bagus. Ya, dengan resolusi Full HD Plus ya dibandingkan dengan si Tab Advance VX Lite yang kemarin ya, yang di video unboxing gue juga. Itu kan dia katanya layarnya 2K kan. Tapi 2K-nya gitu, layarnya burik gitu. Kalau ditanya layarnya bagusan mana, ya bagusan Redmi Pad SE gitu. Jauh gitu. Kualitas layarnya. Gue sempet ya Denny juga kan kemarin sempat unboxing si Redmi Pad SE ini, terus di situ juga ada Tab Advance VX Lite kan. Sebelah-sebelahin. Asli dah buluk banget layarnya. Bener, dia 2K mungkin resolusinya ya, tapi pakai panelnya tuh nggak bagus ya, makanya gambarnya tuh pixelnya kelihatan. Iya, jadi kotak-kotak gitu ya, Pak? Iya, benar. Kan kalau ngeliat kotak-kotak gitu gambar Kim Kardashian jelek ya, Pak? Jadi nggak melekuk-lekuk gitu. Iya, jadi gambar kotak-kotak, nggak melekuk-lekuk. Aduh. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini memang banyak yang nanyain, jadi kita recap aja ya pertanyaan ini. Karena banyak yang nanya, jadi kita nggak sebutin namanya. Support quick charge nggak? Support quick ini charge. Banyak yang nanya juga di channel aku. Support quick charge atau enggak? Jadi seperti yang kita tahu, anjir bahasanya. Jadi bawaan dia itu kan chargernya emang cuma 10 watt aja ya. Nah, gue tuh nggak tahu sebenarnya seberapa lama ngecasnya, karena emang ini kapasitas baterainya kan 8000 mAh ya. Terus dicas pakai charger yang cuma 10 watt. Lu mau berapa lama gitu kan? Gue tinggal tidur. Nah, tapi ternyata pas gue cobain pakai chargernya Asus ROG Phone 6 yang dia kapasitasnya 30 watt untuk charge-nya, dia muncul ternyata untuk si quick charge-nya. Jadi pada dasarnya sebenarnya tablet ini support Pak buat quick charge. Cuman memang dikasih chargernya yang cuman 10 watt aja gitu. Tapi kalau ditanya bisa quick charge atau enggak, bisa. Cuman gue nggak tahu charger yang mana yang support quick charge, protokol quick charge-nya sih Redmi Pad SE. Gue nyobain pakai chargernya ROG Phone 6 yang 30 watt, itu sih dia bisa. Gitu. Wih, ada shooting ini, Pak. Iya, ada shooting. Wih, ada shooting apa nih? Coba gue ambil pakai yang ini ya. Bisa nggak nih? Gue kasih lihat ke lu nih. Ada shooting nih. Mana nih dia? Tuh, lagi ada shooting, coy. Wah, gue masuk TV dong. Lagi syuting. Wah, iya tuh. Wah, pakainya kamera itu, Pak. Iya, jangan pakai ini nih tuh, pakai HP ya Allah, Robi pakai HP, Nono juga pakai HP, ya Allah. Harusnya pakai tadi tuh Red Dragon kali ya, Pak. Aduh. Ya, intermezzo aja, Pak. Iya, oke. Apalagi nih, Pak? Jadi tadi quick charge-nya sebenarnya kita nggak tahu nih ya, inputnya dia maksimal tuh dapat berapa, karena dikasihnya cuma 10 watt. Cuma 10 watt, ya nggak tahu. Ekspektasi kita 10 watt aja ya. Gitu. Kayaknya sih sebenarnya kalau misalkan di 30 watt itu dia muncul quick charge-nya, kayaknya sih dia di 22,5 watt deh, Pak. Ya, standarnya sih segitu ya. 25-an lah ya. Ya, 25-an. Oke. Jadi kalau misalnya ngecas 10 watt tadi, ya bisa 2-3 jam sih harusnya di atas itu. Waduh, jatuh. Iya. Coba sebentar MyPad dulu kita. Gak apa-apa, ini belum ke stop. Belum ke stop ya? Stop tuh, nanti 2 berarti. Oke. Udah rekam lagi tuh, Pak? Udah kayaknya, lu lihat dulu deh. Belum auto, belum ultrawide. Sudah? Oke. Karena banyak gelajelugan kali ya, Pak. Banyak gelajelugan, terus juga itu phone holder. Ya Allah, lem-leman, Pak. Maklum lah, kita makan lagi ngerintis ini. Yoi. Lagi ngerintis, masih begitu. Oke, lanjut nih, kita tanya-tanya lagi nih. Ntar dulu, Pak, gue penasaran ini, Pak. Lagi pacaran. Nah, anak sekolah pada bonceng-boncengan. Gak pakai helm lagi. Aduh. Apa lagi, Pak? Kita lanjut lagi nih. Sekali charge berapa lama? Wah, nih. Kayak sekali charge berapa lama itu maksudnya? Sekali ngecharge-nya itu berapa lama? Apa durasi baterainya dipakai? Kalau ditanyanya itu durasinya berapa lama ngecas, saya balik lagi, gue nggak tahu. Karena baterainya 8000, dikasih charger cuma 10 watt, gue yang pakai 30 watt aja, nggak tahu berapa, biasanya gue tinggal tidur. Ya, gue tinggal tidur, karena baterainya gede banget. Tapi kalau ditanya durasi kapasitas baterainya itu bisa sampai berapa lama, gue udah nyobain. Dia itu dari 100% baterainya, sampai tinggal kondisi 3%,
itu dia bisa bertahan di angka 47 jam, 6 menit. 47 jam 6 menit. Oh, 47,6. Ya, 47 jam, pokoknya 47 jam 6 menit. Itu kurang lebih berarti 4 hari. 4 hari, dan itu sebenarnya iya sesuai sama yang gua info waktu di video review juga, ada di channelnya DW Gadget, gua tayangin di sana. Ya, itu gua bilang bertahan antara 3 hari sampai 4 hari. Tapi dengan kondisi gue pakai itu untuk nonton YouTube aja di mobil. Ini tablet jarang banget gue pakai di rumah. Ini selalu tablet adanya di mobil jadi head unit. Dan gue itu di mobil bisa sampai 8 jam sehari. Ya maklum lah. Side jobnya lo tau lah. Ya gitulah, kita nyari-nyari tambahan gitu kan. Jadi makanya lu subscribe lah gitu kan, biar ada yang masuk gitu buat tambah-tambahan gua gitu. Sayang istri nih, jadi supir pribadi istrinya. Bener. Bang Dimas emang ini. Aduh, oke lanjut nih kita ya. Iya Pak. Ini ada pertanyaan yang memang banyak ditanyakan juga, karena di tab ini kan biasanya kita bisa multitasking kan. Dia floating Windows-nya gimana nih buat multitasking? Untuk multi Windows sama floating Windows ya. Jadi gue udah nyobain juga. Nah, cara untuk masuk ke menu floating Windows ataupun juga multi Windows itu, lu masuk ke recent apps dulu, terus habis itu lu tahan aplikasi yang lu mau multi Windows. Jadi kayak gitu, nanti ada pilihannya untuk multi Windows atau mau dibikin floating. Nah, itu gue nyobain cuman 2 aplikasi aja Pak sebenarnya Pak. Aplikasinya tuh cuman 2 plus 1 untuk floating Windows. Jadi 2 multi Windows dan 1 lagi floating Windows. Kenapa jadi Windows gue ngomongnya kan? Nah, itu dia. Jadi yang gue cobain seperti itu. Aman-aman aja sih ya. Tuh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi maksimal yang gue cobain itu ada 3, dan gue belum cobain yang lain lagi karena ya emang kayaknya sih nggak ada pilihannya lagi, mentok cuma ada di situ aja. Oh gitu. Coba iya, coba deh Pak. Pakai kamera nggak bisa kali ya? Nggak bisa. Coba Google. Nggak bisa. Coba tambahin lagi multi Windows lagi, nggak mau kan? Nggak bisa. Jadi dia multi Windows-nya cuman ada maksimal 2 aplikasi sama 1 aplikasi yang floating. Ya, floating. Gitu. Tapi intinya sebenarnya bisa. Jadi kalau misalkan emang lo butuh kayak buat lagi ngerjain tugas sambil nonton YouTube, atau mungkin lagi chattingan sama pacar lo atau sama bini lo gitu kan. Bisanya seperti itu. Aman ya. Kayak gitu. Aman bisa. Cuman ya itu cuma 3 doang, jadi maksimal yang bisa dipakai. Yep. Gitu. Tapi kalau suara keluar gak Pak? Misalnya lo nyetel YouTube sama nyetel apa? Oh iya. Jadi gue juga cobain juga nyobain YouTube sama YouTube musik. Terus kalau misalkan di kayak Galaxy Tab, SE ataupun juga yang Fold, dia kan bisa nih pas muter YouTube, kita muter musik juga, dia suaranya dua-duanya keluar. Tapi kalau di sini dia nggak bisa. Jadi kalau misalkan gue nyalain ke YouTube yang reguler, YouTube musiknya mati. Begitupun juga YouTube musiknya gue nyalain, YouTube regulernya mati. Jadi salah satu aja. Kenapa jadi belibet gue ngomongnya? Tapi siapa juga kan lu yang mau dengerin dua-duaan suara kayak begitu, gitu kan pusing juga. Ya kan, dua-duanya nyala kan pusing. Jadi ya udahlah, satu aja yang dengerin suaranya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi yang nanya tuh namanya Indra. Wis, Frimawan. Indra Frimawan, dia berarti ini dong Pak. Apa namanya? Stand up comedy. Apa Indra Lesmana penyanyi dia? Bisa jadi main keyboard. Iya, dia mau kompos lagu ya kan, sambil lihat tutorial di YouTube. Masa iya Indra Lesmana masih lihat tutorial? Kayaknya udah jago dia. Oke, ini yang nanya nih dari Jeffrey nih Pak. Sekarang Pak lanjut. Nicole nggak? Jangan-jangan Jeffrey gitu Pak. Mas Jeffrey ya. Oh, Mas Jeffrey, apa kabar? Udah nggak di Tekno lagi Pak. Sama Mas Budi. Kemana ada acara Tekno kok nggak diundang? Curhat ya. Oke, ini mungkin pengguna ini nih MIUI sejati nih, makanya dia nanya ini. Apa Mi Fans berarti? Mi Fans. Oke, ada iklannya nggak nih Bang selama pemakaian gitu aja. Waduh, ini banget yang ditanyain sama anak-anak Mi Fans sih, masih zaman apa handphone ada iklannya ya? Makanya dong, pakai handphone yang nggak usah ada iklannya. Masih banyak Pak. Oh, masih banyak ya tapi. Oke, kalau ditanyain sebenarnya ada iklan atau enggak, jawabannya adalah tidak ada. Jadi gue tuh sebelum pakai
pakai Redmi Pad SE ini kan pengguna Xiaomi 12T, pengguna 11T, Poco F3 gue cobain juga, Poco X3 NFC gue cobain juga, itu kan masih ada iklannya. Nah di Redmi Pad SE ini itu dia nggak ada Pak iklannya. Biasanya iklan itu kan dia muncul pada saat kita kayak habis install aplikasi, terus buka file explorer, itu dia kan suka muncul iklannya, muncul iklan-iklan yang di tengah-tengah tuh tahu-tahu nyelip kayak gitu kan. Nah ini dia di sini nggak ada. Wah, meskipun juga di apa ya di menu depannya pas dikunci layar itu kan suka muncul tuh iklan-iklan. Nah ini dia nggak ada. Jadi gue kunci layar, gue buka, dia nggak muncul iklannya. Oke, gitu. karena gue juga cobain kemarin terakhir di Poco F5. Dia tuh karena udah update ke MIUI 14, jadi iklannya udah nggak ada. Pas di MIUI 13 ada. Pas di MIUI 13, di 14 sudah nggak ada. Mungkin yang di MIUI 14 udah banyak kali Pak duitnya Xiaomi. Bisa jadi. Nggak butuh iklan. Bisa jadi. Sama gue mau info, jadi semalam ini tabletnya itu udah dapat update juga ya, tapi security patch aja. Security patch aja yang ke September 2023. Jadi intinya sebenarnya untuk security patch harusnya sih masih bakal diupdate terus ya sama Xiaomi ya. Biasanya 2 tahun ya? 2 tahun ya. Nggak tahu kalau buat tabnya ya. Tapi biasanya kalau buat smartphone 2 tahun. Dan ini sebenarnya OS-nya beda ya Pak, bukan yang MIUI kayak di handphone itu. Ini bener-bener buat tablet ya? Gitu. Oke, kita lanjut nih Pak. Ini memang pertanyaannya menarik sih. Apa tuh Pak? Dari Mahbud. Wih. Mahbud 1650. Wis. Kalau Mahbud 150 bisa. Lu tahu nggak sih Pak itu Pak? Tahu M150. M150 masih ada nggak sih tuh M150? Udah lama gue nggak lihat itu. Dulu iklannya Jackie Chan Pak di kali. Iya. M150 bisa. Oke, ini buat nonton YouTube bisa sampai 4K nggak Pak? Nah, menarik nih sebenarnya nih Pak, menarik banget. Karena kan layarnya dari Redmi Pad SE ini, setahu gue dia resolusinya adalah di 1080 kali 2400 sekian ya, jadi Full HD Plus ya. Tapi ternyata pas buat muter video 4K dia tidak bisa Pak. Oke. Kayak misalkan kayak gini, contoh nih S23 yang gue pakai buat ngerekam, dia kan resolusi layarnya kan Full HD Plus, tapi untuk buat muter video 4K di YouTube dia bisa. Nah untuk di Redmi Pad SE ini dia mentoknya hanya sampai di 1080. 1080 nanti bisa juga kalau yang 1080 60 fps gitu. Jadi walaupun gue cari nih di YouTube kan biasanya ada tuh yang 4K 60 HDR gitu kan, tapi ternyata pas diputar dia cuma mentoknya di 1080 60 fps gitu. Yes, kejawab sudah. Dari siapa tadi namanya? Mahbud. Oke. 160 bisa. Oke, lanjut nih karena memang pertanyaan ini sangat penting ya kalau menurut gue ya. Apa tuh Pak? Nah, RAM 4 GB emang di MIUI bisa maksimal Pak? Dulu aja sebenarnya ya Pak, sebenarnya di Poco X3 NFC yang RAM-nya 8 kayak gitu ya. Terus juga NFC itu 6 apa 8 ya? Kayaknya ada yang 8 deh. Pokoknya 8 deh. Kayak Poco F3 juga 8, Xiaomi 12T 8, Xiaomi 11T 8. 5 juga 8. Ada yang tapi 11. Biasanya yang kesisaan itu cuma 4 GB, Pak. Jadi emang si MIUI itu berat banget buat lebih dari 50%. Lebih dari 50% ya, kadang seperti itu. Jadi walaupun RAM lu 8 GB itu paling sisanya jadi cuma 4 GB doang. Nah, di sini kan dia cuma 4 GB. Ya kalau buat pindah-pindah aplikasi sih gue masih ngerasanya sih aman aja sih Pak. Enteng, ya? Masih enteng, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Mungkin bakal berpengaruh kalau misalkan buat main game kali ya, atau apa. Itu mungkin bakal berpengaruh. Tapi kalau misalkan lu pakai tablet ini cuma sekedar buat multimedia, buat baca-baca, entertainment, 4 GB mah ngepas sih, nggak bisa dibilang cukup, tapi ngepas lah gitu. Ya kalau bisa sih dibikin 6 gitu, kayak si Galaxy bukan Galaxy kayak Tab Advance VX Lite itu kan dia RAM-nya 6 GB. Itu menurut gua lebih agak sedikit sweet spot. Enak lah gitu. Tapi di 4 GB walaupun mepet tapi ya bisa aja gitu. Walaupun bisa tapi ngepas. Iya, walaupun bisa ngepas gitu. Walaupun bisa ngepas apa sih? Gitu lah pokoknya. Bisa maksimal lah menurut gua. Ya ini gua buka multitasking juga banyak Lu buka pakai multitasking juga kan tuh kan? Floating Windows. Masih enteng sih. Kalau buat yang
kayak apa aplikasi yang jalan gitu, enteng. Tapi kalau gaming kayak main Genshin ya, SSD-nya juga nggak kuat cuy. Ya ROG Phone 7 main Genshin juga masih macet-macet. Dia lagi, ya kagak sadar diri banget, pakai Redmi Pad S ya buat main Genshin. Aduh, oke lanjut nih. Ya. Namanya siapa nih? User. Dia temennya Usop, Pak. Atau User nih, User itu, Pak. Oh ini, Pak, di Malang. User. User lu dua anak badul ya, Pak? Satu, Pak. Oh, satu ya? Gua nggak tahu, nggak bisa ngeliat, mata gua nggak suka sama dari atas. Oke, ini lanjut nih, karena emang gua sering ngedit dipakai HP. Nah. Jadi pertanyaan ini menarik banget. Oh, ya. Ini dia mau nanya, kalau pakai edit video 4K bisa nggak bang? Kuat nggak maksudnya? Edit video 4K, footage-nya 4K, apa hasilnya 4K ya? Dua-duanya mungkin. Kayaknya dua-duanya. Inputnya 4K, outputnya 4K. Tapi emang lu masih zaman, Pak, ngedit di HP, Pak? Masih. Oh, PC udah murah lu sekarang. Iya sih, tapi kan kalau lagi di jalan gitu bikin reels gitu kan, kalau misalnya langsung tayang itu ya benar. Jadi paling kalau misalkan buat ngedit di HP ya buat yang kayak video-video semenit 2 menit aja kali gitu ya gitu ya. Nah, ini menarik juga sebenarnya. Jadi gue itu cuman pakai satu aplikasi buat ngedit di handphone, itu gue pakai KineMaster. Gue belum nyobain pakai CapCut, pakai Filmora atau yang lain. Gue cuman pakai KineMaster dan itu yang versi gratis, gue nggak bayar. Ya kan? Nah, anehnya gue input video 4K ya. Gue pakai Galaxy A54 buat ngambil 4K kemarin. Terus gue coba masuk ke situ, ternyata dia nggak kebaca, Pak, formatnya. Oh, oke. Mungkin karena keberatan kali ya? Gue kurang paham deh, tapi yang jelas di aplikasinya itu dia muncul video format bla 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 nggak support kayak gitu. Ya, terus gue cobain juga dong, gue penasaran nih. Akhirnya gue turunin lah videonya 1080. Tapi ini sebenarnya video yang udah jadi. Gue masukin ke KineMaster itu, ternyata dia nggak support juga. Nggak support juga. Tapi pada saat gue masukin yang video 1080 itu, dia ada pilihan buat di format. Jadi videonya dikompres supaya bisa kebaca formatnya. Akhirnya gue cobain, gue kompres, nggak lama, kurang lebih 2 menitan. Akhirnya kebuka si video yang 1080 itu. Tapi pada saat gue cobain render, dia cuman bisa mentok di 720p 30 fps. Wow, turun juga ya. Gitu. Ke format ulang soalnya. Iya, betul. Jadi gue sih beranggapan kayaknya dia untuk yang 4K agak kurang ya. Iya. Sebenarnya gue sempat nyobain, ini kan pakai Snapdragon 680 ya, Pak. Dulu gue pakai Galaxy Tab S5e, itu dia pakai Snapdragon 660. Nah, itu dia bisa, Pak, bisa ngedit 4K, tapi emang berat. Tapi masih bisa. Nah, di sini dia benar-benar sama sekali nggak kebaca filenya, format filenya nggak kebaca. Gitu. Mungkin tergantung aplikasinya juga kali ya, Pak. Nanti kalau misalnya ada viewers lo yang udah pakai tab Redmi Pad ini, terus punya aplikasi lain kayak CapCut atau VN gitu, coba aja komentar. Coba. Bisa atau nggak 4K-nya, inputnya sama outputnya bisa 4K atau enggak. Kalau gua kan emang biasa pakai KineMaster lah, zaman dulu, Pak. Iya, zaman dulu dia. Pakai KineMaster nyarinya yang bajakan. Sampai di Android 13 sudah nggak bisa, Pak, bajakan. Mau nggak mau saya ganti pakai Premiere Pro, Pak. Bajakan juga tetap sama. Aduh, oke. Lanjut nih. Ini masih dari orang yang sama, Pak. Masih dari orang yang sama. Orang yang sama? Iya, pertanyaannya 2 nih dia. Tapi pertanyaannya memang menarik. Tapi yang ini menurut gua kurang detail ya, kurang spesifik. Karena dia nanya kalau dipakai buat kuliah aman nggak, Bang? Buat kuliah aman? Enggak. Kuliah apa dulu ya? Nggak spesifik karena kan. Kuliah apa dulu ya? Desain grafis di kafe, iya. Atau jadi dokter. Nah, kan nggak mungkin juga lu sambil bedah pasien pakai gini, pakai tablet. Ngapain? Nonton tutorial. Kan nggak mungkin juga gitu. Ya mungkin kalau misalkan dipakai buat cuma sekedar desain grafis ya bisa, tapi ya itu tadi gue bilang, karena dia nggak ada sensor tekanan di tabletnya. Jadi kalau misalkan lu mau tebel tipisnya agak repot juga. Paling ya kalau cuma dipakai buat, kalau lu kuliahnya adalah administrasi perkantoran, bisa kali yang kita. Kalau administrasi perkantoran, ngecek data, olah data, atau mungkin kalau misalkan lu ada kuliahnya bagian pemasaran, bisa nih dipakai buat nunjukin, nunjukin slide kayak gitu, masih bisa gitu. Atau tapi buat ngezoom sih masih bisa. Masih bisa ya. Tapi kalau menurut gua kalau buat finance bisa nggak, Pak? Karena WPS-nya kan ini gimana nih WPS-nya? WPS-nya udah full version belum?
Kayaknya sih ini Pak, masih trial Pak, WPS-nya Pak. Masih mobile gitu ya? Iya, masih mobile gitu. Paling kalau misalkan dijadiin buat yang finance ya, kalau menurut gue ya, kayaknya mungkin kayak buat install aplikasi ini aja kali Pak, aplikasi POS gitu loh yang biasa buat kasir-kasir, gitu. Kan zaman sekarang nih orang-orang kalau misalkan kita ke kafe nih ya, ini tadi gue beli minum, mbak-mbaknya itu dia pakai tablet. Tablet ya, benar. Biasanya kayak gitu. Seret juga ya Pak ngomong panjang lebar. Nah, gue pernah nyobain di apa yang si Huawei MatePad. Huawei MatePad ya. MatePad yang 11.5. Titik 4, 11.4. Oh, titik 5. 11.5. Dia WPS-nya full version, jadi desktop version. Tapi kan harga beda Pak. Ya, memang. Harganya beda. Ini kan harga cuma 2 juta. Iya, nggak nyampe lagi 2 juta kurang. Iya. Mau harapin apa? Oke. Lanjut nih ya. Ya. Nah, ini dari Budi Slankers. Wih, dia jurus tandur. Maju terus, pantang mundur. Saja. Bapak anak slang banget sih, Pak. Enggak, dulu saya kerja di Nexian. Terus ngeluarin handphone ini Pak, Nexian Slang. Ya, tahu. Yang apa namanya? Dia depannya ya. Iya, pokoknya dia ngerilis album tapi ngerilisnya cuma di handphone Nexian itu, namanya Nexian Slang. Nah, itu dulu lagunya pas jurus tandur itu, Pak. Gitu. Makanya gue tahu. Nah, ini dia nanya nih, bisa dual apps dan second space nggak Bang? Dual HP Xiaomi. Oh, dia tukang selingkuh kayaknya. Soalnya ngumpetin apps. Iya, suka ngumpetin apps yang hijau-hijau itu ya. Aplikasi jualan tuh Pak. WhatsApp maksudnya. Ya, Tokopedia Pak. Oh, Tokopedia. Boleh. Iya, biasanya suka kayak gitu orang-orang yang nanyain dual apps gitu biasanya nyimpen yang aplikasi yang ya kan di second space sama dia dikasih kode gitu biar nggak dibuka sama pacarnya apa nggak dibuka sama bininya gitu. Bisa dua WhatsApp gitu. Iya bener. Tapi pas gue cobain ternyata di situ dia nggak bisa Pak. Gue udah nyobain, gue udah buka, cari-cari di menu settingnya segala macam, second space itu dia nggak ada. Jadi emang bukan buat orang yang mau selingkuh sebenarnya tablet ini. Mungkin karena RAM-nya juga kecil ya, nah, sama itu dia. Internal kan juga nggak terlalu besar kan, ini 64 ya? 128 ya, 128. Masih kecil lah kalau buat di 2023 kan ya. Ya sekarang iPhone aja kemarin iPhone 15 yang keluar minimal udah 128. Udah nggak ada lagi yang 64 ya. 64 udah nggak ada. Tapi ini kan bisa ditambahin pakai micro SD juga Pak, sampai 1 tera. Oke, mantap. Gitu mungkin karena RAM-nya kecil kali ya, jadinya nggak dibikin yang kayak gitu buat benar. Oke, lanjut nih. Jadi ada orang yang buat meyakinkan dia beli, dia cuma bilang, "Bang, berikan alasan yang kuat kenapa harus minang tablet ini." Ayo kita kasih guys. Halo, Xiaomi nonton nih Xiaomi. Alasan yang kuat buat beli tablet ini. Kalau dari lu apa, Den? Kalau dari gua adalah dengan kemampuan yang banyak kayak gini, terus dengan tampilan yang mewah ini, dengan layarnya yang bagus ini, harga 1,99 juta menurut gua sangat-sangat affordable. Jadi ya alasannya itu sama sih murah. Sama gue sih sama sih. Iya, dengan harga di bawah 2 juta gitu ya, 1.999.000. Belum lagi kalau misalkan lu beli pakai vouchernya Shopee, pakai vouchernya Tokopedia, ini 1,8, 1,7, lu udah bisa ngedapetin tablet dengan layar 11 inci. Quad speaker. Karena di apa namanya jajaran handphone tablet harga segitu, paling rata-rata masih pakai dual speaker, Pak. Iya, ini udah ngasih quad speaker dengan Dolby Atmos, benar. Layarnya juga udah pakai Dolby Vision ya? Ya kan? Udah pakai itu. RAM-nya lumayan lah 4 GB. Bisa lo tambahin juga tuh ada yang extended RAM, ya kan? Terus internal storage-nya 128 GB. Apalagi? Dan satu lagi, dengan surface yang metal begini, berasa premium banget di 2 jutaan. Karena lu kalau beli HP harga 1.900.000, 2 juta, itu belum tentu nggak ada bahkan yang nggak ada. Paling masih pakai dari plastik. Jangan cakep-cakepin Pak, polikarbonat, plastik udah gitu. Bahkan si Tab Advance VX Lite aja dia sebenarnya perpaduan antara metal dan juga plastik. Jadi untuk bagian backdoor-nya dia pakai metal, tapi di bagian ujung-ujungnya dia pakai plastik. Sebenarnya sih emang karena bukan, karena kan dia pakai ini Pak, ada jaringan 4G-nya. Jadi kalau misalkan di full metal nanti dia nggak bakal ke cover ininya, apa namanya, jaring. Kan dia ada
4G kalau di Tab Advance VX Lite, sorry Pak. Di Tab Advance VX Lite, dia kan ada 4G-nya. Jadi makanya dia belakangnya pakai backdoor-nya aluminium, tapi untuk pinggir-pinggirnya dia pakai polikarbonat si Tab Advance itu, karena dia ada metal, kan? full metal, gitu, full metal. Yes. Udah kejawab ya Begitu. si Mas Yan. Pak, ini kita kemana Pak? Tahu-tahu kita kesini Pak. Muter lagi Pak. Lurus lagi, jangan belok kiri nanti. Ada ini coy, Ini mau kota wisata lagi. ada lembah, ada tanah merah gitu, tanah abang. Ini mau dibikin itu Pak, underpass. Jadi nanti nyambung kota wisata sana sama kota wisata sini. Kan dipisahin jalan yang sana. Ini nanti nyambung. Nih ya yang mau nyari rumah di kota wisata. Cuman ini aja, lo hati-hati di jalan alternatif Cibubur kalau pagi. Udah, gua mah makasih dah. Tol Pak. Oh iya, kota wisata udah ada tol baru. Ada mall juga tadi. Oh iya, punyanya siapa ini? Dia punyanya Citralin ya? Oh, Sinarmas. Sinarmas kalau masuk juga boleh. Sinarmas, gue pikir yang itu Agung Podomoro untuk harmoni. Anjir, itu iklannya ini banget di bioskop. Sampai hafal gua jinglenya Agung Podomoro. Oke, ada 2 lagi nih Pak. Pertanyaan yang menurut gua asik juga nih. Dia minta yang ini nih nama gue. Siapa? Nama gue siapa? Who am I? Dendi. Nama gue Bisana. Namanya Bisana. Halo Bisana. Halo Bisana. Nah, dia minta buat tes game PS2 nih Pak. Tes game PS2. Pakai Redmi Pad SE. Yes. Kan harganya 2 juta ya Pak. Kurang ya? Lu kenapa nggak beli ini aja PS2 aja? Kan? Gope harganya 400.000 dapat PS2. Udah dapat ini lagi, udah dapat stick. Makanya, tinggal lo tambahin 1,5 juta kalau misalnya harga 2 juta juga ya. Tinggal tambahin 1,5 buat beli TV 32 inci. Bisa dapat PS3 malah sebenarnya 1,5 Pak, second. Iya, makanya. Iya. Ngapain lu pakai Redmi Pad SE buat main PS2? Bener. Tapi kalau misalnya mau ditanya, bisa. Ya. Gue udah cobain. Jadi di situ gue udah download aplikasi Aether XX2 ya. Ada nih, ada. Tapi gue juga nggak dipromosiin. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang promosiin semuanya. Bener-bener pakai modal sendiri. Nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang. Belum ada. Iya, belum ada. Cuman yang mau masuk boleh-boleh lah. Udah bisa nih dibuka. Apa tuh Pak? Resident Evil. Nah, bisa. Jadi kalau mau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Cuman kurang nyaman. Kurang nyaman karena kan esensinya kita main pakai konsol itu kan pakai stick ya, dengan 6 jari ya. Betul. Nah, terus dipakein touchscreen ke situ. Jadi agak meleset aja. Ya saran gua kalau misalkan lo mau mainin, ya maininnya pakai controller. Stick. Batang senang. Iya, joystick batang senang gitu. Bisa kebuka. Dan lu mainin sebenarnya juga lancar Pak. Lancar ya. Cuman emang di bagian ujung-ujungnya sini nih, bagian kotak segitiga bulatnya itu dia agak sedikit kurang responsif touchscreen-nya. Tapi bisa. Ya tinggal lu pindahin aja itu, karena kan mungkin di area-area pojok kayak gitu kan agak emang susah ya touchscreen. Karena kena palm juga kan. Betul gitu. Tapi bisa. Aman-aman. Jadi kalau misalnya lu beli mau beli ini main PS2 sekaligus dapat tablet, ya lu mendingan modal beli stick lagi. Tuh. Nyala. Udah. Nyala. Oke, terus pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih Pak. Ya. Nah, dia nanya nih, namanya Arif Zul Channel. Keren Arif Muhammad dia, buka warung Padang. Mobilnya banyak dong. Mobilnya banyak, iya. Mainnya sama Fitra Eri mulu, sama Ridwan Hanif. Sama Mobi. Oke, ini dia nanya. Saya yang pakai Pad SE cuma buat gambar di bis dan Infinite. Desain sisanya buat nonton, kayaknya luas dan mata sangat dimanjakan. Tapi titip Bang, cara ganti tema susah bener nih. Pad SE. Terima kasih. Soalnya gue ini nih, dia Ibis itu bukan hotel ya Pak? Hotel Ibis. Iya sih. Ibis budget sama ini Ibis Styles. Aplikasi apa dia namanya Ibis? Di Ibis soalnya. Apa dia gambar di hotel mural? Bisa jadi. Bisa juga kan. Terus sama dia tadi nanya apa tuh? Ini lupa gue. Bisa ganti tema apa enggak? Nah itu dia, gue bingung ya, karena kan ini tablet ini kan bener-bener UI-nya buat tablet ya, bukan UI buat handphone, smartphone gitu ya. Nah itu di situ dia nggak ada tuh Pak pilihan buat ganti tema. Jadi gue cari-cari, ternyata dia emang nggak ada pilihan buat ganti tema. Nggak ada gitu. Jadi
cuman ada wallpaper aja. Gue cari-cari pun di yang lain itu dia nggak ada. Paling solusinya kalau misalkan mau ganti-ganti ya bosen kan, ya ganti tablet aja Pak. Ganti wallpaper lah. Ganti wallpaper ya. Atau ya paling ganti launcher aja sih. Ya. Tapi kan sebenarnya juga ini gue sih nggak ada masalah sama tema-temanya, sama icon-iconnya. Ya. Dibandingin sama ini ya Tab Advance VS Lite ya, yang begitu bentuknya gitu. Bentuk ikonnya agak kaku gitu banget gitu. Gue rasa dia Kanebo kering. Kanebo. Ya ini udah kayak menurut gue sih kayak iPad ya. Ya udah kayak iPad. iOS ya, iPad tuh. Karena ya kelihatannya nyaman gitu loh, udah tinggal pakai aja sih. Kayak nggak kayak zaman dulu lah. Zaman dulu itu kan kadang handphone atau tablet kan icon pack-nya jelek, temanya kurang bagus, makanya diganti-ganti tema. Nah sekarang gue udah nggak ada yang aneh-aneh sih. Bahkan kayak misalkan ini nih Infinix GT10 Pro ya, gue sekarang lagi pakai nih Infinix GT10 Pro. Kata orang dia temanya jelek, tapi menurut gue biasa-biasa aja ya. Launchernya biasa-biasa aja, aman. Gue nggak ada keluhan sama sekali. Aman lah, aman. Gitu ya. Tapi emang kalau ditanya susah atau enggak nyari tema, iya susah. Karena emang gue nggak nemuin tema di situ dan juga cuman ganti wallpaper aja. Oke. Jadi tergantung jawaban bisa atau enggaknya nggak kejawab ya, karena dari lo juga belum nemu. Belum nemu. Paling gue ganti launcher doang sih. Paling ganti launcher aja. Berapa? Udah segitu habis. Wih, berapa pertanyaan itu, Pak? 17 pertanyaan. 17 pertanyaan. Agustus nggak nih? Enggak, sekarang September. Ih, gue dari tadi muter-muter masih ngeliatin yang syuting ini. Syuting apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Syuting sinetron kayaknya, Pak. Di sini sering banyak syuting. Oh, di sini sering banyak syuting. Wisata banyak. Oh, lu nggak ini Pak ikutan casting? Kemarin ditawarin, cuma gua nggak mau. Ih, jadi apa, Pak? Masuk. Ganteng-ganteng Sri Lanka? Bukan, jadi naganya, Pak. Oh, jadi naga. Kira gue jadi elang, Pak. Wih, dinaikin dong jadi elang. Green screen-nya lupa diedit. Ya udah paling gitu aja Pak. Thank you banget udah nemenin gua bikin konten hari ini sampai sore. Aduh, udah jam 4 sekarang. Gua harus side job gua. Side job gua. Jadi ini gua nyuci piring. Ya udah mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksinya Radio Gadget tentang Redmi Pad SE. Balik lagi ya, kalau misalkan emang menurut lu tablet ini layak dan juga worth it buat dibeli, ya monggo-monggo aja. Atau menurut gue juga tablet ini harganya murah, terus juga layarnya besar, bisa dipakai buat gambar-gambar sedikit-sedikit, kualitas layarnya bagus, terus juga speakernya oke banget, dan ya, yang jelas tablet ini menurut gue sih worth it kalau menurut gue. Tapi ya kan balik lagi ke kebutuhan dan juga budget yang lo punya. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue ngejawab beberapa pertanyaan dari Redmi Pad SE yang satu ini. Dan sekali lagi gue pengen ucapin terima kasih sama Dendi dari The Tech Indo yang udah ngebantuin gue bikin video ini. Dan akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.